Bab 1386, tanpa tekanan. Fang Yu menjelajahi area dalam jangkauan indera ilahinya. Setelah memastikan tidak ada yang selamat, dia menghela napas lega dan menarik kembali indera ilahinya, yang telah menyebar sangat jauh. Selama proses ini, dia merasakan kepalanya, yang terasa seperti akan meledak, mereda secara signifikan. Untungnya, kapasitas otakku masih cukup baik, kalau tidak, mungkin benar-benar akan meledak, pikir Fang Yu, mengangkat tangan kanannya untuk menggosok pelipisnya. Melepaskan indera ilahi untuk meliputi seluruh Hongdu dalam waktu sesingkat itu, dan mengunci semua makhluk klan sumber pemakan dalam jangkauan itu, adalah tugas yang mustahil bagi kultivator manapun. Bahkan bagi Fang Yu, itu adalah tantangan yang sangat sulit. Satu langkah salah, dan otaknya akan runtuh, dia mungkin pingsan. Bos. Pada saat ini, sesosok terbang masuk dari depan. Ardan telah membawa anak kecil itu pulang dan segera bergegas kembali ke Fang Yu. Bos, kita harus segera menyelamatkan orang-orang di tempat lain, kata Ardan dengan cemas, wajahnya pucat. Hongdu adalah kota metropolitan dengan puluhan juta penduduk. Makhluk-makhluk klan sumber pemakan ini benar-benar sudah gila, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Pembantaian tanpa pandang bulu oleh ras pemakan di kota besar seperti Hongdu pasti akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Bahkan dengan upaya penyelamatan tercepat mereka, dia dan Fang Yu tidak akan mampu menjangkau mereka yang lebih jauh. Ras pemakan di Hongdu telah dibersihkan, kata Fang Yu dengan tenang. Selanjutnya, kita akan memeriksa kota-kota lain dan menghubungi Biro Pengamatan Langit untuk menemukan semua benteng ras pemakan. Lalu, kita akan menghabisi mereka satu persatu. Kita akan mencoba memusnahkan ras pemakan di wilayah barat daya hari ini. Apa? Ardan terkejut dengan kalimat pertama, menatap kosong ke arah Fang Yu, tidak mendengarkan sisanya. Aku sudah membersihkan ras pemakan di Hongdu, kata Fang Yu. Ayo pergi, kita bisa bicara sambil jalan. Fang Yu dan Ardan terbang ke utara, melihat rumah-rumah yang hancur dan bercak darah di sepanjang jalan. Tetapi mereka tidak melihat satupun makhluk ras pemangsa, hanya bercak-bercak abu besar di banyak tempat. Bos, sihir macam apa yang kau gunakan? Bagaimana kau bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ardan bertanya dengan ngeri. Dia baru saja membawa anak kecil itu pulang, dan krisis di Hongdu sudah terselesaikan. Bagaimana dia melakukannya? Aku belum memikirkan nama untuk trik ini, akan kuputuskan nanti. Sekarang, mari kita periksa kota-kota lain, kata Fang Yu. Juga, kau bertanggung jawab untuk menghubungi Biro Penglihatan Langit dan meminta mereka memberimu semua informasi tentang benteng klan sumber pemangsa di wilayah barat daya. Petik 2. Baik, mata Ardan masih dipenuhi keterkejutan, tetapi karena tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia segera menjawab. Dalam 1 jam berikutnya, Fang Yu dan Ardan pergi ke berbagai kota di bagian timur wilayah barat daya, menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki. Tidak ada jejak makhluk klan sumber pemangsa di kota-kota lain. Jelas, rencana pembantaian klan sumber pemangsa memang dimulai di Hongdu dan kemudian menyebar ke kota-kota lain. Alasan mereka memilih jalur ini kemungkinan besar karena ukuran populasi mereka. Setidaknya ada 80 juta, jika bukan 100.000, makhluk klan sumber pemangsa yang mencari Fang Yu di dataran Tanah Merah. Menurut informasi dari Biro Pengamatan Langit, jumlah total makhluk klan sumber pemangsa yang menduduki wilayah barat daya kurang dari 200.000. Dengan kata lain, lebih dari setengah makhluk klan sumber pemangsa telah dimusnahkan oleh Fang Yu di dataran Tanah Merah. Inilah mengapa makhluk ras pemangsa yang tersisa tidak dapat melakukan pembantaian di beberapa kota secara bersamaan, dan hanya dapat dimulai dengan Hongdu, kota terbesar. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa rencana pembantaian akan berakhir begitu cepat setelah dimulai. Jumlah makhluk ras pemangsa yang dibantai di Hongdu cukup banyak. Mungkin makhluk ras pemangsa yang tersisa. Semuanya ada di Hongdu, kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan matanya. Bos, untuk berjaga-jaga, mari kita selidiki satu persatu sesuai dengan lokasi yang diberikan Biro Pengamatan Langit kepada kita, kata Ardan. Fang Yu mengangguk, lalu menggunakan sihir teleportasi lagi. Pada pukul 5 sore, Fang Yu dan Ardan telah menjelajahi semua benteng. Dipastikan bahwa ras pemangsa yang menduduki Beidou telah sepenuhnya dimusnahkan. Wilayah barat daya, dengan demikian telah lolos dari bayang-bayang pendudukan ras asing. Ardan masih merasa agak sulit dipercaya. Dia dan Fang Yu datang ke dataran Tanah Merah terutama untuk menyelidiki fenomena aneh di dataran tersebut. Kemunculan ras pemangsa hanyalah selingan. Tetapi justru karena selingan inilah, Fang Yu dengan mudah memusnahkan seluruh klan sumber pemangsa. Hanya dalam beberapa jam. Bos, saat kau menamparku, rasanya agak tidak nyata, seperti mimpi, kata Ardan, sambil menatap Fang Yu di sampingnya. Fang Yu menatap Ardan, alisnya sedikit mengerut. Sejujurnya, dia juga memiliki perasaan aneh. Sepertinya, dia telah melebih-lebihkan ras alien ini. Sebelum kemunculan besar-besaran ras alien, dia telah mendengar tentang kebangkitan mereka dari banyak orang. Misalnya, Heruju menggambarkan kebangkitan mereka sebagai neraka yang hidup, sangat menakutkan. Bahkan sebelumnya, Fang Yu telah mendengar bahwa umat manusia telah menderita beberapa malapetaka besar dalam sejarah, hampir memusnahkan ras tersebut. Baru-baru ini, dia melihat surat wasiat yang ditinggalkan oleh gurunya, Dao Tian, yang juga menyebutkan hal ini.
Yu kecil, musuh yang akan kau hadapi jauh lebih kuat dari yang kau kira. Itulah kata-kata persis gurunya, dan dilihat dari nadanya, situasi yang akan dihadapi Fang Yu akan sangat sulit dan berbahaya. Fang Yu tidak percaya gurunya akan bercanda tentang hal seperti itu, dan itu juga tidak mungkin baginya. Singkatnya, melalui berbagai pengalaman, Fang Yu selalu merasa bahwa invasi alien ini akan sangat menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, sejak awal, ia menghadapi krisis ini dengan kewaspadaan yang ekstrim. Ini termasuk awalnya menyamar sebagai dinasti Laut Ilahi, mencoba memicu konflik antara dinasti Laut Ilahi dan ras kuno untuk mendapatkan ruang bernapas. Contoh lain adalah rencananya untuk mendukung Adre sebagai Kaisar Laut Ilahi untuk melawan arus alien yang tak ada habisnya. Semua ide ini berasal dari kewaspadaannya terhadap alien. Tetapi situasi saat ini membuatnya agak ragu. Para alien, tidak sekuat yang dia bayangkan. Sejak muncul dari utara jauh, dia seorang diri telah memusnahkan klan Elang Langit, yang menduduki ibu kota utara, dan klan Sumber Pemangsa, yang menduduki barat daya. Kedua kelompok ini, yang berjumlah 400.000 makhluk, dimusnahkan dalam waktu kurang dari 2 hari. Adapun makhluk tingkat raja yang lebih kuat, dia juga membunuh beberapa. Makhluk tertinggi, Elang Langit tertinggi baru saja terbelah menjadi 2 oleh pedangnya. Singkatnya, Fang Yu tidak merasakan tekanan sama sekali. Apa yang disebut ras alien memang merupakan bencana bagi umat manusia. Tetapi bagi Fang Yu, mereka bukanlah lawan yang sangat tangguh. Mereka hanya banyak jumlahnya. Tetapi semut yang berkumpul tetaplah semut. Di masa lalu, sebelum Fang Yu menyatu dengan langit dan bumi dan memperoleh artefak magis seperti giok api, menghadapi sejumlah besar makhluk alien mungkin membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Tetapi sekarang, menghadapi puluhan ribu makhluk alien hanyalah masalah beberapa mantra skala besar. Tidak ada tekanan sama sekali. Adapun apa yang disebut makhluk tertinggi, mungkin beberapa memang sangat kuat. Namun, mengingat kekuatan Supreme Elang Surgawi, bahkan jika para Supreme ini lebih kuat, mereka hanya akan membutuhkan Fang Yu untuk mengerahkan lebih banyak usaha. Jadi, siapa sebenarnya musuh kuat yang dibicarakan guru? Mungkinkah musuh yang dibicarakan guru bukan berasal dari ras alien? Tetapi di dunia ini sekarang, selain makhluk alien, sepertinya tidak ada yang lebih kuat. Mungkinkah musuh yang dibicarakan guru belum muncul? Fang Yu mengerutkan kening, merenung, tetapi bahkan jika musuh yang dibicarakan guru bukan alien, maka malapetaka manusia yang disebutkan Heruju sebelumnya pasti disebabkan oleh invasi alien, bukan? Begitu banyak kultivator tingkat transendensi kesengsaraan puncak bergegas naik, hanya untuk melarikan diri dari ras alien. Namun, para Supreme teratas mungkin benar-benar lebih kuat daripada para ahli tingkat transendensi kesengsaraan puncak. Fang Yu berdiri di pavilion di tengah danau di taman, memandang matahari terbenam di kejauhan, alisnya berkerut, tenggelam dalam pikiran. Ardan, yang berdiri di sampingnya, tidak berani mengganggu pikiran Fang Yu dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Fang Yu menghela napas. Petik 2 titik titik titik. Bos, ada apa? Ekspresi Ardan sedikit berubah saat dia bertanya. Bab 1387, mengubah strategi. Bukan apa-apa, Fang Yu menoleh ke arah Ardan dan berkata, aku tiba-tiba menyadari. Sepertinya keraguan yang kurasakan ini karena aku terlalu kuat. Petik 2 titik titik titik. Ardan terkejut, menatap Fang Yu. Namun ekspresi Fang Yu sangat serius, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Petik 2 titik titik titik. Tentu saja, bos, Anda bijaksana dan perkasa, dengan kekuatan yang tak tertandingi, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam sepanjang zaman. Kekuatan Anda terbukti bagi semua orang. Jika ada dewa di dunia ini, Anda adalah satu-satunya dewa. Jadi, sebagai pengikut utamamu, aku merasa, Ardan segera mulai menggunakan kekuatannya, menghujani Fang Yu dengan pujian. Fang Yu tidak berniat berdebat dengan Ardan. Dia tidak mencoba membual. Ini hanyalah perasaan yang sangat langsung. Menghadapi ras alien, dia benar-benar tidak merasakan tekanan apapun, dan bahkan merasa bahwa memusnahkan mereka tidak akan sulit. Situasi ini, berarti ras alien lebih lemah dari sebelumnya, atau kekuatan Fang Yu telah jauh melampaui semua kultivator yang menghadapi invasi alien saat itu. Menilai dari situasi saat ini, kemungkinan kedua lebih mungkin. Namun, ini mengarah kembali ke pertanyaan yang lebih dalam, masalah asli yang telah menghantui Fang Yu selama ribuan tahun. Yaitu, mengapa dia bisa hidup selama 5.000 tahun tanpa menua? Mengapa dia tidak bisa menembus ke tahap pemurnian Qi? Sejak menyatu dengan langit dan bumi, Fang Yu sebenarnya tidak berbeda dengan kultivator dari alam lain. Mantra tingkat setengah abadi, mantra tingkat abadi sejati, semua jenis senjata sihir dan harta karun. Dia dapat menggunakannya dengan bebas tanpa batasan apapun. Tapi, alam kekuatannya sama sekali tidak mampu menembus tahap pemurnian Qi. Namun Fang Yu, yang baru berada di tahap pemurnian Qi. Meskipun tidak, ia ingin membual, tetapi memang benar bahwa ia sudah lama tidak bertemu lawan. Namun, tanpa lawan, ada makhluk yang mengiriminya artefak sihir yang sangat kuat, seolah-olah masih menganggapnya belum cukup kuat. Apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu terlintas di benak Fang Yu. Namun, ia tahu pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab, jadi ia mengabaikannya begitu saja, tidak pernah menyelidikinya.
Tetapi hari ini, setelah menyingkirkan klan sumber pemakan, ia akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Musuh kuat apa sebenarnya yang dibicarakan Dao Tian? Dan siapa makhluk yang terus mengiriminya hadiah? Apa yang mereka inginkan dari Fang Yu? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti duri kecil yang menusuk hati Fang Yu, tidak menyakitkan, tetapi terus-menerus gatal. Selama duri-duri ini tidak dicabut, ia tidak akan pernah merasa nyaman. Namun, hal baiknya adalah, seiring waktu berlalu, Fang Yu bisa merasakan dirinya semakin kuat. Semakin dekat dengan kebenaran selangkah demi selangkah. Ini adalah tren yang baik. Adapun musuh kuat yang dibicarakan tuannya, Fang Yu tidak memikirkannya. Apa yang ditakdirkan akan terjadi, tidak perlu memikirkannya sekarang. Untuk saat ini, dia harus mengatasi masalah yang mendesak. Bos, ada apa? Ardan memperhatikan ekspresi Fang Yu yang tidak biasa, menghentikan ocehannya, dan bertanya dengan serius. Fang Yu tersadar dari lamunannya dan menghela napas. Kurasa, strategi kita untuk menghadapi ras alien perlu diubah. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Mengubah. Ardan terkejut, tidak mengerti maksud Fang Yu. Sederhananya, aku terlalu melebih-lebihkan kekuatan ras alien di masa lalu dan membuat banyak strategi. Fang Yu berkata dengan tenang, tapi sekarang sepertinya aku terlalu berhati-hati. Menghadapi ras alien tidak memerlukan strategi apapun, kekuatan kasar dapat menyelesaikan masalah. Jadi, mulai hari ini, kita harus lebih agresif, lebih arogan. Lebih agresif, lebih arogan. Bos, maksudmu? Mata Ardan masih penuh keraguan, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Hal pertama yang perlu kita tangani adalah ras kuno. Fang Yu berkata, tapi saat ini, selain Supreme Elang Langit yang baru dipromosikan, Supreme lainnya dari ras kuno masih bersembunyi di balik bayangan. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memaksa Supreme dari ras kuno untuk keluar. Pepatah mengatakan, untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Selama kita melenyapkan Supreme ini, semua klan di dalam ras kuno akan menjadi berantakan, mudah ditangani. Lalu, bos, apa rencanamu? Tanya Ardan. Kita sudah melenyapkan klan Elang Langit dan klan Sumber Pemakan, keduanya milik ras kuno. Selanjutnya, mari kita coba provokasi. Fang Yu berkata sambil tersenyum mengejek. Malam itu, Fang Yu kembali ke rumahnya dan segera mengadakan pertemuan dengan Martin, Riku, dan yang lainnya. Keesokan harinya, dua berita mengejutkan menyebar ke seluruh Yanxia melalui Biro Pengamatan Langit. Yang pertama adalah pembentukan aliansi Dao Surgawi Ibu Kota Utara. Pemimpin aliansi adalah Martin, mantan kepala asosiasi seni bela diri, sementara wakil pemimpinnya adalah Veler, mantan peringkat pertama di peringkat suci. Fang Yu, yang seorang diri memusnahkan klan Elang Langit, diangkat sebagai Marsekal Agung Aliansi Dao Surgawi. Sebagian besar kultivator top di dunia seni bela diri Ibu Kota Utara bergabung dengan aliansi Dao Surgawi, menjadi anggotanya. Berita kedua menyangkut klan Sumber Pemakan di Barat Daya. Kemarin, klan Sumber Pemakan yang menduduki Barat Daya telah dimusnahkan oleh aliansi Dao Surgawi yang baru dibentuk. Wilayah Barat Daya telah menjadi wilayah kedua, setelah Ibu Kota Utara, yang tidak diselimuti bayang-bayang ras alien. Kedua berita ini menyebar melalui Biro Pengamatan Langit dan secara bersamaan melalui komunitas sekuler Ibu Kota Utara. Dalam setengah hari, berita tersebut menyebar ke seluruh media musim panas. Dunia terguncang. Setiap wilayah, dari dunia sekuler hingga dunia seni bela diri, membahas kedua berita ini. Pembentukan aliansi Dao Surgawi merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi semua orang. Selama lebih dari setahun, mereka hidup dalam ketakutan, terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Aliansi Dao Surgawi adalah simbol serangan balik umat manusia terhadap ras alien. Dan kenyataannya, aliansi Dao Surgawi memang melakukan hal itu. Ras alien yang menduduki wilayah Barat Daya telah dimusnahkan oleh aliansi Dao Surgawi. Ini adalah berita yang paling menggembirakan. Pada hari ini, orang-orang di semua wilayah berada dalam keadaan sangat gembira. Mereka tahu bahwa jika aliansi Dao Surgawi dapat memusnahkan ras alien di utara dan barat daya, mereka juga dapat memusnahkan ras alien di wilayah mereka sendiri. Ini hanya masalah waktu. Seiring dengan dimusnahkannya ras alien di berbagai wilayah, kekuatan aliansi Dao Surgawi hanya akan semakin kuat. Memusnahkan ras alien sepenuhnya bukanlah hal yang mustahil. Di Beidou, di dalam sebuah bangunan bergaya kuno. Bangunan ini awalnya milik keluarga Qin, dan Stella menghadiahkannya kepada Fang Yu untuk dijadikan markas aliansi Dao Surgawi. Oleh karena itu, nama bangunan tersebut diubah menjadi Aula Aliansi Dao Surgawi. Di dalam aula utama, Martin duduk di kursi tinggi, sementara Veler duduk di sampingnya. Lin Zengqiong, Lin Zengsu, Tenzin, dan yang lainnya duduk berurutan di kedua sisinya. Tepatnya, hari ini adalah hari pertama berdirinya Aliansi Dao Surgawi. Adapun berita tentang pemusnahan klan Sumber Pemakan di wilayah Barat Daya oleh Aliansi Dao Surgawi, Fang Yu lah yang memerintahkan agar berita itu dirilis. Ini akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Aliansi Dao Surgawi. Tuan Martin. Banyak anggota yang awalnya tergabung dalam asosiasi seni bela diri kembali ke aula aliansi Dao Surgawi, berkumpul di luar aula utama, dan berlutut dengan satu lutut. Setelah berdirinya aliansi Dao Surgawi, mereka termasuk di antara kekuatan pertama aliansi Dao Surgawi.
Adapun para kultivator tingkat atas dari berbagai sekte, mereka saat ini sedang memulihkan diri di sanatorium Dino. 101 Beidou. Setelah pulih, mereka akan segera bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Martin turun dari panggung tinggi dan menuju pintu masuk aula utama. Dia berbicara kepada mantan anggota Asosiasi Seni Bela Diri yang mengenakan jubah putih, berkata, bergabung dengan aliansi Dao Surgawi berarti menghadapi makhluk asing secara langsung. Apakah kalian yakin ingin bergabung? Ya, kami bersedia melayani aliansi Dao Surgawi. Teriak para anggota serempak. Martin mengangguk perlahan, menatap Riku di sampingnya, dan berkata, atur semuanya seperti sebelum Asosiasi Seni Bela Diri, dan hal yang sama berlaku untuk cabang Barat Daya. Baik, Guru, jawab Riku. Martin kembali ke aula utama. Saudara Martin, Ketua Aliansi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feller mengerutkan kening dan bertanya, Aliansi Dao Surgawi telah didirikan, dan Aula Serikat sudah siap. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Fang Yu memanggil mereka tadi malam untuk mendirikan Aliansi Dao Surgawi dan menyampaikan beberapa pesan, dan hanya itu instruksi yang dia berikan kepada mereka. Jadi, sekarang setelah Aliansi Dao Surgawi didirikan dan pesan-pesan yang diperlukan telah disampaikan, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Bab 1388, Memprovokasi Sang Maha Pencipta. Sejujurnya, meskipun aliansi Dao Surgawi telah dibentuk, masih tidak realistis untuk mengharapkan mereka terlibat langsung dalam pertempuran tatap muka dengan ras alien. Saat ini, kekuatan tempur para kultivator di dunia seni bela diri ibu kota utara hampir tidak cukup untuk melawan beberapa ras alien berukuran kecil hingga menengah, dan itu pun hanya jika lawannya tidak memiliki makhluk setingkat raja. Jika mereka bertemu dengan ras alien besar yang menduduki suatu wilayah, mereka tidak berdaya. Tunggu sebentar, Kakak Fang akan menjelaskan ketika dia tiba, kata Martin. Semua orang mengangguk. Tidak lama kemudian, Fang Yu dan Ardan masuk dari luar dan berjalan ke tengah aula. Banyak sekali orang di sini, kata Fang Yu. Kami semua telah menunggu perintah Anda, Komandan Fang, kata Valet dengan tenang dari samping. Komandan, Fang Yu terkejut. Bos, ini gelar yang saya minta diberikan oleh Ketua Aliansi kepada Anda, cukup mengesankan, bukan? Saya wakil komandan, kata Ardan sambil menyeringai. Harus kuakui, menjadi wakil komandan secara langsung menurunkan prestise gelar ini, kata Fang Yu. Fang Yu, mari kita mulai, kata Feller. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Fang, pesan yang Anda sebarkan, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, telah menyebar ke seluruh Yanxia, Lin Zengqiong mengerutkan kening. Pesan-pesan ini dapat diterima tidak hanya oleh orang-orang di berbagai wilayah, tetapi juga oleh ras alien itu. Bukankah ini akan memprovokasi kemarahan ras alien itu? Dan menyebabkan mereka bertindak tidak pantas? Ketika saya meminta Biro Pengamatan Langit untuk menyebarkan pesan itu, saya sengaja menambahkan dua kata sebelum, Aliansi Dao Surgawi, Ibu Kota Utara, kata Fang Yu. Aliansi Dao Surgawi Ibu Kota Utara, ini untuk didengar oleh ras alien itu. Mendengar ini, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka, mata mereka dipenuhi keraguan. Alasan bos melakukan ini adalah untuk menarik perhatian semua ras alien ke Ibu Kota Utara, kata Ardan. Dan yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memprovokasi mereka. Memprovokasi mereka, ekspresi semua orang berubah lagi. Benar, target pertama bos adalah kekuatan besar di antara ras alien, klan kuno. Ardan berkata, saat ini, klan Elang Langit dan klan sumber pemangsa dari klan kuno telah dimusnahkan oleh bos. Selanjutnya, bos berpikir untuk memancing makhluk tertinggi dari klan kuno dan menghadapinya sekaligus. Selama makhluk tertinggi ditangani, ras alien lain di dalam klan kuno tidak akan lagi menjadi masalah. Selain itu, bos percaya bahwa sebagian besar ras alien memiliki hubungan yang buruk, jadi memprovokasi klan kuno tidak akan membangkitkan kebencian dari ras alien lainnya. Ras alien lain bahkan mungkin akan menonton pertunjukan ini. Pada saat ini, semua orang di aula terkejut. Petik 2. Fang Yu, dengan cara apa kau berniat memancing makhluk tertinggi dari klan kuno? Feller bertanya dengan ekspresi serius. Sangat sederhana, menggunakan metode paling primitif di dunia seni bela diri. Kata Fang Yu. Benar, metode ini adalah membangun arena pertarungan. Ardan melanjutkan kata-kata Fang Yu dan berkata dengan lantang. Membangun arena pertarungan. Semua orang di aula benar-benar terkejut. Mereka bahkan tidak pernah memikirkan pendekatan Fang Yu. Hari ini, Biro Pengamatan Langit akan terus merilis berbagai pesan, dan Ardan telah menemukan kata-katanya. Fang Yu tersenyum tipis, sebagian besar makhluk alien tidak berakal, saya yakin mereka tidak akan mampu menahan diri untuk datang kepada kita. Aula menjadi hening. Setelah sekian lama, Martin akhirnya berbicara, bertanya, Saudara Fang, di mana kau berencana untuk membangun arena? Aku dengar dari Ardan bahwa ada arena bela diri kuno dan besar di Gunung Xiaodong di Beidou, namanya Arena Zhenyu, kata Fang Yu. Arena akan dibangun di sini. Mendengar Fang Yu bahkan telah memilih lokasi untuk arena, Martin tahu dia serius. Kalau begitu, Kakak Fang, aku sepenuhnya mendukung idemu, kata Martin. Tentu, kalian semua bisa datang sebagai penonton dan menyemangatiku. Fang Yu tersenyum tipis. Alasan dia memilih untuk menggunakan provokasi terutama karena satu poin penting. Yaitu, kebencian ras alien terhadap ras manusia, kebencian yang terukir dalam darah mereka.
Makhluk tertinggi ras kuno tidak bisa bersembunyi selamanya. Apapun yang ingin mereka lakukan nanti, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan Fang Yu, duri dalam daging mereka. Ini adalah kontradiksi mendasar, tak terhindarkan. Inilah juga mengapa Fang Yu begitu percaya diri dengan provokasinya, bukan hanya karena dia menganggap ras kuno itu tidak berakal. Pada hari ini, Biro Pengamatan Langit merilis serangkaian pesan. Pada kenyataannya, pesan-pesan ini hanyalah pesan singkat. Aliansi Dao Surgawi Ibu Kota Utara menyatakan perang terhadap makhluk tertinggi ras kuno. Arena akan ditetapkan di platform Zenyu Ibu Kota Utara. Jika makhluk tertinggi ras kuno tidak berani menerima tantangan, Komandan Fang Yu akan memilih 1 hari untuk memulai pembersihan besar-besaran terhadap ras kuno. Tidak ada makhluk hidup di dalam ras kuno yang akan lolos dari pengejaran aliansi Dao Surgawi. 3 hari. Aliansi Dao Surgawi Ibu Kota Utara telah memberi para makhluk tertinggi ras kuno waktu 3 hari. Ardan, wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi, menyatakan, jika para makhluk tertinggi klan kuno tidak menanggapi tantangan dalam waktu 3 hari, maka nasib klan Sumber Pemakan dan klan Elang Langit akan menjadi nasib semua klan kuno lainnya. Jangan kira kami bercanda, kami jamin kami akan membantai kalian sampai kalian menangis memanggil orang tua kalian. Berita tentang aliansi Dao Surgawi Ibu Kota Utara terus beredar. Pernyataan yang sangat arogan ini mengejutkan dunia. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap klan-klan kuno. Apakah aliansi Dao Surgawi Ibu Kota Utara benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu? Wilayah Barat Laut, bagian tengah. Sulit dibayangkan bahwa di wilayah gurun yang diselimuti badai pasir ini, langit dipenuhi awan gelap. Awan menutupi area yang luas, hampir sepenuhnya menyelimuti lautan pasir di tengah barat laut Tiongkok. Namun, meskipun awan tebal, tidak ada hujan yang turun. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di atas awan, ada dunia lain. Di tengah awan, ada objek gas berbentuk lingkaran yang menjulang seperti gunung. Dari jauh, terlihat bahwa itu adalah sebuah kepala. Sebuah kepala raksasa yang terbentuk dari awan gelap. Penampilan kepala itu tidak jelas, tetapi warnanya yang abu hitam dan ukurannya yang sangat besar tetap menimbulkan rasa takut. Saat ini, 10 sosok berdiri di depan kepala ini. Ke-10 sosok ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka adalah 10 makhluk tertinggi. Dari klan kuno. 10 makhluk terkuat di dalam klan kuno, dari berbagai suku. Klan Elang Langit dan klan Sumber Pemakan telah dimusnahkan satu demi satu. Raja Sumber Pemakan, Raja Kembar Beruang Perak, dan Raja Kadal Racun Biru juga terbunuh selama perebutan buah suci di Gunung Dazu, dan sangat mungkin Fang Yu adalah orang yang membunuh mereka. Seorang makhluk tertinggi yang diselimuti sisik hitam, menyerupai harimau atau macan tutul, namun berdiri seperti kera, berbicara dengan nada rendah dan dingin. Dan pemimpin tertinggi Elang Langit. Meskipun dia baru saja naik tingkat, dia tetaplah seorang pemimpin tertinggi, namun dia juga mati di tangan Fang Yu. Kultivator manusia ini, Fang Yu, harus disingkirkan. Pemimpin tertinggi singa gila, apakah maksudmu? Kau ingin pergi ke platform Zenyu di Beidou? Di sampingnya, seekor kelabang dengan tubuh sepanjang lebih dari 100 meter, menggulung tubuhnya menjadi bola, mengangkat kepalanya yang jelek dan mengeluarkan suara yang sangat melengking, bertanya. Ini adalah pemimpin tertinggi kelabang, dari klan kelabang kuno. Aku ingin pergi, tapi kurasa, tidak aman bagiku untuk pergi sendirian. Sang Raja Singa Gila melirik Raja Kelabang dan berkata dingin. Memang, begitu Fang Yu terbunuh, umat manusia tidak akan lebih dari semut. Provokasi mereka terhadap ras kuno kita hari ini akan dibalas 100 kali lipat setelah Fang Yu disingkirkan. Dari arah lain, makhluk bersayap menyerupai naga berbicara dingin. Itu adalah Raja Naga Bersayap, dari klan Naga Bersayap. Fang Yu harus disingkirkan, tetapi jika kita bertindak terlalu cepat, bukankah kita memberi dinasti lautan ilahi kesempatan? Makhluk lain, melayang di udara dan semi-transparan, berbicara. Itu berasal dari klan Jangkrik Tersembunyi, Raja Jangkrik Tersembunyi. Diam. Tepat saat itu, kepala raksasa di depan para raja mengeluarkan suara yang dalam dan agung. Ke-10 raja gemetar, segera berbalik menghadap kepala raksasa itu dan menundukkan kepala mereka. Dewa kuno. Kata ke-10 raja serempak. Aku memerintahkan kalian semua untuk pergi ke Beidou, kepala kolosal yang dikenal sebagai Dewa kuno menyatakan dengan suara yang dalam. Perjalanan ini harus memusnahkan Fang Yu, tidak boleh ada kecelakaan. Nada suara Dewa kuno itu tenang, namun mengandung tekanan yang sangat menakutkan. Ke-10 makhluk tertinggi itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapannya. Tidak ada aturan yang perlu diikuti. Target kalian hanyalah Fang Yu, tambah Dewa kuno itu. Petik 2 titik titik titik. Mengerti. Jawab ke-10 makhluk tertinggi itu serempak, meskipun mereka menyimpan keraguan, tidak ada yang mengucapkannya dengan lantang. Di hadapan Dewa kuno, mereka hanya bisa patuh. Platform Zenyu, terletak di wilayah pegunungan utara Gunung Xiaodong. Dikelilingi oleh pegunungan, platform Zenyu berdiri. Itu adalah arena besar yang luasnya melebihi 3.000 meter persegi, kira-kira seukuran plaza berukuran sedang, dengan tempat duduk penonton di keempat sisinya. Spanduk yang menyatakan, manusia vs. anjing, Fang Yu akan menang, dan ras kuno semuanya bajingan, sudah dipajang di atas arena. Namun, jumlah penontonnya sedikit. Sebagian besar manusia masih cukup takut pada ras alien dan tidak berani datang ke tempat kejadian.
Di arena yang luas, Fang Yu berbaring tenang di tengah, membolak-balik buku. Mengingat kecepatan Biro Pengamatan Surgawi dalam mengirimkan informasi, klan-klan kuno pasti akan menerima berita itu hanya masalah waktu. Karena tidak yakin kapan lawannya akan tiba, Fang Yu membawa beberapa buku kuno untuk mengisi waktu. Sehari berlalu, dan Fang Yu telah menyelesaikan 2 buku, tetapi makhluk tertinggi klan kuno itu masih belum tiba. Keesokan harinya, Fang Yu kembali ke arena Zenyu seperti biasa dan melanjutkan membaca. Siang hari, matahari bersinar terik. Fang Yu duduk, memeriksa ponselnya, dan melihat sudah tengah hari. Aku sedikit lapar. Aku akan kembali ke mansion untuk makan siang dan kembali sore ini, kata Fang Yu, bersiap untuk pergi. Boom. Tapi saat itu juga, raungan yang memekakkan telinga meletus dari atas. Bab 1389, kalah jumlah melawan segalanya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pada saat ini, awan kabut hitam muncul sekitar 100 meter di atas platform Zenyu. Berderak. Kilat menyambar di sekitar kabut hitam. Beberapa aura yang sangat kuat terpancar darinya. Sudah sampai. Fang Yu menatap kabut hitam di atas, matanya sedikit tajam. Di kursi penonton di belakangnya, Ardan, yang tadi tertidur di tangga, juga tersentak bangun dan segera duduk. Dia juga menatap kabut hitam di atas, merasakan tekanan mengerikan yang turun dari langit, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya sampai juga. Ardan berdiri dan menatap punggung Fang Yu di platform Zenyu. Kemudian, dia segera mengeluarkan beberapa jimat komunikasi, bersiap untuk memberitahu semua orang agar bersiap. Menurut instruksi Fang Yu, pertempuran ini membutuhkan penonton. Selain itu, pertempuran ini akan disiarkan langsung menggunakan perangkat pemantauan Biro Pengamatan Langit. Layar besar akan dipasang di pusat kota berbagai wilayah untuk menampilkan proses pertempuran ini. Inilah perubahan strategi. Setelah memastikan bahwa ras alien tidak menimbulkan ancaman, Fang Yu memutuskan untuk melancarkan serangan pendahuluan dengan cara yang paling arogan. Pertempuran arena ini adalah permulaan. Dia akan membunuh makhluk tertinggi ras kuno dan mengintimidasi semua ras alien di bawah langit. Setelah itu, siapapun yang berani menentangnya, siapapun yang pertama kali menimbulkan masalah, akan dieliminasi. Cepat, cepat, datang ke platform Zenyu. Ras kuno benar-benar telah mengirimkan makhluk. Bos akan segera bergerak. Ardan berulang kali menggunakan jimat komunikasi untuk memberitahu semua orang. Penonton lain dapat memilih untuk tidak datang ke platform Zenyu, tetapi anggota aliansi Dao Surgawi diharuskan hadir. Ini adalah masalah momentum, dan juga untuk menunjukkan sikap tanpa takut aliansi Dao Surgawi terhadap ras alien. Boom! Tepat ketika Ardan dengan tergesa-gesa memberitahu yang lain, suara teredam lainnya meletus di langit. Seekor naga bersayap terbang keluar dari kabut hitam. Naga itu sangat besar, panjangnya lebih dari 50 meter, dengan sisik kecil berwarna merah kehitaman menutupi kulitnya. Di langit yang tinggi, ia menundukkan kepalanya, menatap ke arah lokasi yang ditunjukkan Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Aura dingin menyelimuti seluruh platform Zenyu. Bahkan sinar matahari yang terang pun tidak dapat menangkal aura dingin tersebut. Ardan, yang berada di antara penonton, menggigil tanpa sadar. Fang Yu, dengan tangan bersilang, diam-diam mengamati kabut hitam di atas, tidak bergerak maupun berbicara. Dia tahu bahwa naga banjir bersayap bukanlah satu-satunya yang mendekat. Whoosh! Naga banjir bersayap tertinggi berputar di udara, lalu perlahan turun. Boom! Pada saat itu, sosok lain terbang keluar dari kabut hitam di atas kepalanya. Ini adalah makhluk dengan tubuh yang sangat kekar, kepala dan kulit seperti harimau atau macan tutul, dan wajah yang sangat ganas. Tingginya lebih dari 2 meter, ditutupi bulu berwarna merah keemasan, dan matanya, meskipun tidak besar, berkilauan dengan cahaya yang ganas. Singa gila tertinggi. Selanjutnya, semakin banyak makhluk asing muncul dari kabut hitam. Dengan setiap makhluk yang muncul, tekanan di sekitarnya semakin meningkat. Niat membunuh yang luar biasa dan aura dingin yang mereka pancarkan menyelimuti seluruh platform Zenyu. Meskipun tengah hari, suhu sudah turun hingga membeku. Saat ini, hanya Ardan yang berada di antara penonton, sementara Fang Yu berdiri di tengah platform Zenyu. Di atas mereka, 8 makhluk asing telah tiba. Masing-masing sangat kuat, aura mereka luar biasa. Bos, ini tidak mungkin semuanya makhluk tingkat tertinggi, kan? Ardan, yang berada di antara penonton, menjilat bibirnya, rasa dingin menjalar di punggungnya, dan bertanya kepada Fang Yu secara telepati. Aura yang dipancarkan oleh makhluk-makhluk ini sungguh terlalu kuat. Benar, 8 makhluk tingkat tertinggi, jawab Fang Yu dengan tenang. Benarkah, benar-benar 8 makhluk tingkat tertinggi? Ardan langsung pucat, kakinya lemas, dan dia gemetar hebat. Bahkan jika dia percaya pada Fang Yu, dia tidak bisa mengatasi keterkejutan dan reaksi di tubuh dan pikirannya. Ini adalah 8 makhluk tingkat tertinggi. Bisa dipastikan bahwa ini adalah kekuatan tempur teratas dari ras alien. Sebelum Fang Yu kembali, seluruh dunia bela diri ibu kota utara telah dikalahkan sepenuhnya oleh makhluk-makhluk tingkat tertinggi dari 4 anggota besar klan Elang Langit. Saat itu, makhluk tingkat raja sudah menjadi eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh dunia bela diri ibu kota utara. Adapun makhluk tertinggi, mereka bahkan tidak dapat membayangkannya saat itu. Dan kali ini, 8 makhluk tertinggi telah tiba sekaligus.
Ardan tidak tahu apakah Fang Yu telah mengantisipasi ini, tetapi dia tentu saja tidak. Awalnya dia mengira klan kuno akan mengirim satu makhluk tertinggi, bersama dengan sekelompok makhluk tingkat raja atau yang mulia. Tetapi tanpa diduga, 8 makhluk tertinggi tiba secara langsung. Sial, seharusnya mereka menyebutkan bahwa ini adalah duel 1 lawan 1 ketika mereka merilis pengumuman. Pikir Ardan dalam hati. Di platform Zenyu, Fang Yu masih menatap 8 makhluk tertinggi di langit, matanya sedikit menyipit. Menurut perkiraannya, klan kuno paling banyak memiliki selusin makhluk tertinggi. Kali ini, 8 telah tiba. Setidaknya setengah dari kekuatan tempur mereka telah dimobilisasi. Dari sudut pandang ini, rencananya sudah setengah berhasil. Fang Yu, kau suka menentang klan kuno kami. Maka hari ini kami akan memberitahumu bahwa martabat klan kuno kami tidak dapat diinjak-injak, terutama oleh kalian manusia rendahan. Di langit yang tinggi, Raja Singa Gila menatap tajam Fang Yu, mengeluarkan raungan yang dalam. Boom! Kalimat ini, disertai tekanan yang luar biasa, langsung menghantam Fang Yu di platform Zenyu. Fang Yu berdiri tak bergerak, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Bang! Suara teredam terdengar, dan tanah di area tempat Fang Yu berdiri ambles beberapa inci. Namun ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, tubuhnya tak bergerak, seteguh batu. Belum mengumumkan dimulainya, jangan terburu-buru menyerang, ya. Fang Yu memandang Raja Singa Gila dan tersenyum, setidaknya, kalian harus memperkenalkan diri agar aku bisa mengenal kalian. Jangan khawatir, sebelum kau mati, kau pasti akan tahu gelar kami. Naga banjir bersayap tertinggi menyeringai, menjulurkan lidah panjang dan berbisa seperti ular kobra. Wosh! Beberapa duri beracun transparan melesat keluar dari lidah berbisanya dengan kecepatan luar biasa. Hampir seketika, duri-duri itu menusuk tubuh Fang Yu. Krak krak krak. Serangkaian suara tajam terdengar. Energi sejati di permukaan tubuh Fang Yu mencegat semua duri beracun dan menghancurkannya. Izinkan saya menyatakan aturannya terlebih dahulu. Hari ini, kau datang ke sini. Pilihannya adalah aku membunuhmu atau kau membunuhku, kata Fang Yu dengan tenang. Apakah kau ingin pertarungan tim atau menyerang sekaligus? Tidak masalah. Kami adalah makhluk tertinggi, mengapa kami harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kultivator manusia sepertimu? Singa Gila tertinggi meraung. Itu tergantung pada kekuatanmu, apakah kau bisa melanggar aturan yang kutetapkan, kata Fang Yu dengan senyum dingin. Setelah menerima pemberitahuan dari Ardan, Martin memimpin hampir 500 anggota aliansi Dao Surgawi ke platform Zenyu. Sementara itu, Biro Pengamatan Langit, mengikuti instruksi Fang Yu, menggunakan perangkat pemantauan untuk menampilkan gambar waktu nyata dari platform Zenyu di berbagai kota di seluruh Yanxia. Entah ada yang berani menonton atau tidak, layar cahaya itu ada di sana. Di dalam aula Asosiasi Seni Bela Diri di wilayah Jiangnan. Sekelompok makhluk, yang secara lahiriah tidak dapat dibedakan dari manusia tetapi dengan mata oranye yang tidak biasa, duduk di aula utama. Mereka adalah klan gila yang menduduki Jiangnan. Pada saat ini, di tengah aula tempat mereka berada, sebuah layar cahaya bersinar. Adegan di layar cahaya itu adalah situasi di panggung Zenyu. Klan kuno benar-benar mengirim 8 makhluk tertinggi sekaligus. Sepertinya mereka benar-benar marah. Seorang anggota klan gila laki-laki yang duduk di sebelah kanan berkata, Fang Yu telah melakukan 2 gerakan beruntun, memusnahkan klan Elang Langit dan klan Sumber Pemakan. Kedua klan ini termasuk dalam klan kuno, jadi wajar jika mereka gelisah. Anggota klan gila lainnya menjawab, bukan itu intinya. Intinya adalah, jika klan kuno benar-benar kalah dari Fang Yu, kita mungkin akan menjadi target Fang Yu berikutnya. Seorang anggota klan gila yang duduk di sebelah kiri berkata dengan nada berat. Mendengar ini, semua anggota klan gila yang hadir sedikit mengubah ekspresi mereka dan menoleh untuk melihat sosok di kursi tinggi di aula. Berserker yang duduk tinggi di atas adalah seorang pria muda yang tampan. Apakah kau pikir Fang Yu bisa mengalahkan 8 makhluk tertinggi sendirian? Tanya pria itu, sambil sedikit mengangkat alisnya. Karena dia berani bersikap begitu sombong, mempublikasikan ini di seluruh Yanxia dan bahkan memamerkan pertempuran itu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, jawab salah satu berserker. Itu tidak membuktikan apapun. Setiap orang memiliki momen kesombongan yang berlebihan, kata pria itu, senyum aneh teruk di bibirnya. Lagi pula, mari kita tunggu dan lihat. Bab 1390, kematian sudah dekat. Di dasar tengah laut, di wilayah utama dinasti Laut Ilahi, di pavilion istana yang megah, seorang wanita berkerudung duduk bersila di tanah. Tiba-tiba, setetes air muncul di hadapannya. Kaisar Agung, apakah Anda tidak tertarik dengan masalah ini? Tanya wanita itu dengan tenang. Tetesan air itu sedikit bergetar, seolah menjawab. Baiklah, aku akan mengawasinya, kata wanita itu lagi. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyekannya di depannya. Tetesan air itu menghilang, membentuk struktur seperti tirai di udara. Kemudian, sebuah gambar muncul di dalam tirai air ini. Siaran langsung dari platform Zenyu. Wajah wanita itu tertutup kerudungnya, tetapi dia jelas fokus pada sosok yang berdiri di tanah yang runtuh dalam gambar tersebut. Ibu kota timur, distrik pusat. Pada saat ini, sebuah layar cahaya besar muncul di depan sebuah plaza komersial di distrik pusat. Gambar di layar cahaya itu juga berasal dari platform Zenyu. Hanya satu orang yang berdiri di depan layar cahaya itu.
Orang ini tampan, dengan mata yang berkilauan seperti bintang. Dia langsung duduk di bangku batu di depan alun-alun, dengan permen lollipop yang entah bagaimana didapatnya, dan menatap layar cahaya di depannya. Kali ini, aku seharusnya bisa melihat kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Pria itu sedikit menyipitkan matanya, menatap sosok Fang Yu di layar. Di suatu tempat, di depan mata air yang jernih. Wei Zi berdiri di belakang biksu itu, mengamati mata air di sampingnya. Pada saat ini, mata air itu menyerupai layar televisi raksasa, menampilkan gambar yang sama dari platform Zenyu. 8 makhluk tertinggi. Mata Wei Zi melebar karena terkejut, suaranya dipenuhi keheranan. Yang pertama kehilangan ketenangan memang ras kuno, kata biksu itu sambil tersenyum. Tapi tidak heran mereka begitu gelisah, Fang Yu terus menargetkan ras kuno. Sungguh tak tertahankan. Petik 2 titik titik titik. Biksu, menurutmu pihak mana yang akan menang? Tanya Wei Zi. Biksu itu menoleh, melirik Wei Zi, dan berkata, menurutmu bagaimana? 8 makhluk tertinggi. Secara logika, Fang Yu tidak mungkin menang. Wei Zi mengerutkan kening, menatap sosok di mata air yang jernih, dan berkata, tapi entah kenapa, aku cenderung percaya Fang Yu akan menang. Pendapatmu bagus. Biksu itu mengangguk perlahan. Dan kau, bagaimana menurutmu? Wei Zi bertanya, menatap punggung biksu itu. Aku tidak mendukung ras kuno, tapi aku mendukung ras alien. Kata biksu itu sambil tersenyum. Mendengar jawaban ini, mata Wei Zi sedikit berkedip, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Di panggung Zenyu, niat membunuh sangat luar biasa. Penonton belum tiba, tetapi pertempuran sudah dimulai. Fang Yu, di hadapan kami para makhluk tertinggi, kau hanyalah setitik debu. Singa gila tertinggi meraung, tubuhnya meledak dengan aura yang kuat saat ia menukik ke bawah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti bola api, terbakar dengan kobaran api yang dahsyat. Seperti meteorit yang akan jatuh, momentumnya sangat menakutkan, targetnya langsung ke Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, mengangkat kedua telapak tangannya ke arah Supreme Singa Gila yang sedang menyerang. Pembalikan bipolar. Bahkan saat Supreme Singa Gila hampir mencapainya, ekspresi Fang Yu tetap tenang. Dia telah mengaktifkan mantranya, namun seolah-olah dia tidak menggunakan apapun. Tidak ada energi magis yang terkondensasi di depan telapak tangannya. 7 Supreme lainnya yang masih di udara menyaksikan adegan ini, Supreme berkaki 1000 tertawa terbahak-bahak. Ardan di antara penonton, bagaimanapun, memiliki telapak tangan berkeringat dan mata lebar, dengan saksama mengamati situasi yang terjadi. Bang! Sedetik kemudian, Supreme Singa Gila, menukik seperti meteorit, menabrak telapak tangan Fang Yu. Retak. Tiba-tiba, sebuah cermin semi-transparan muncul di depan telapak tangan Fang Yu, di tempat yang sebelumnya kosong. Cermin itu langsung hancur berkeping-keping saat benturan. Hahaha, Supreme Singa Gila tertawa, tetapi tiba-tiba berubah menjadi erangan kesakitan. Karena, dari dalam cermin yang hancur, kekuatan yang sangat mengerikan meletus, menghantam kembali tubuhnya. Dengan suara, bang, yang keras. Serangan singa gila tertinggi hancur berkeping-keping, tubuhnya yang besar dan seperti baja terlempar ke belakang lebih dari 100 meter. Fang Yu menarik tangannya dan melirik kakinya. Dampak serangan singa gila tertinggi sangat mengerikan, namun dia tidak merasakan sedikit pun kekuatan. Fakta bahwa tanah tidak terus runtuh adalah bukti terbaik. Karena tekniknya telah sepenuhnya memantulkan dampak kembali ke singa gila tertinggi. Kekuatan dualitas, ini adalah teknik yang sangat mendalam. Komponen terpenting dari teknik pembunuh iblis primordial adalah kekuatan dualitas. Dan serangan Fang Yu barusan adalah peningkatan yang menggabungkan kekuatan ruang. Ini adalah inspirasi yang dia peroleh ketika dia bertarung melawan utusan ilahi bersayap 10 di wilayah barat. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat 7 makhluk tertinggi yang tersisa di langit, dan berkata, jika kalian tidak bergerak, maka aku akan bergerak. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu mendorong dirinya dengan kakinya, tubuhnya melayang ke udara seperti roket. Targetnya adalah kelabang raksasa yang paling dekat dengannya. Sang Maha Kuasa berkaki 10.000. Saat Fang Yu menyerbu ke arah Sang Maha Kuasa berkaki 1000, dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil pedang Dao Surgawi. Wosh! Hampir seketika, Fang Yu tiba di depan Sang Maha Kuasa berkaki 1000. Hiss! Sang Maha Kuasa berkaki 1000 mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan melemparkan semburan racun hitam ke arah Fang Yu. Swoosh! Sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di belakang kepala Sang Maha Kuasa berkaki 1000, mengangkat pedang Dao Surgawi, dan melepaskan beberapa serangan pedang. Cahaya pedang berkilat, energi pedang meledak. Kecepatan pedang Fang Yu secepat kilat. Saat ia menyarungkan pedangnya dan pergi, tubuh Supreme 10,000 kaki yang sangat panjang mulai hancur berkeping-keping. Krak, krak, krak. Cangkang logam di tubuh Supreme 10,000 kaki langsung terbelah. Tubuhnya yang sangat panjang juga terpotong menjadi lebih dari selusin bagian. Proses ini sangat cepat. Desis. Supreme 10,000 kaki mengeluarkan suara melengking dan tajam saat lebih dari selusin bagian tubuhnya berhamburan di udara. Fang Yu berbalik dan bergegas menuju target berikutnya. Pada saat ini, 6 Supreme lainnya telah sadar. Mereka tidak melupakan instruksi Dewa Kuno.
Mereka harus membunuh Fang Yu dengan segala cara, tidak boleh ada kecelakaan. Fang Yu, kematianmu sudah dekat, kata Supreme Naga Banjir bersayap dengan dingin. Saat ia berbicara, cahaya kuat tiba-tiba memancar dari dadanya. Wosh! Pada saat ini, permukaan tubuhnya mulai berubah. Krak krak krak. Lapisan baju besi perak, berkilauan dengan cahaya perak, tumbuh di permukaan tubuhnya. Fang Yu menyipitkan mata ke arah naga banjir bersayap tertinggi. Desis kistik-kistik-kistik. Pada saat ini, suara yang sangat samar terdengar di telinganya. Mata Fang Yu sedikit menyipit, dan dia segera menoleh, menebas dengan pedangnya ke belakang. Desis. Namun, pedangnya meleset. Desis kistik-kistik-kistik. Suara itu terus berlanjut. Fang Yu berbalik dan melihat duri yang sangat tebal, seperti bor, menusuk ke arah wajahnya. Fang Yu segera mengangkat tangan kirinya dan meninju. Bang! Tepat ketika duri itu hendak menyentuh wajah Fang Yu, duri itu hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Desis kistik-kistik-kistik. Suara itu terus berlanjut, dan Fang Yu melepaskan indera ilahinya, mencoba menentukan lokasinya. Namun, pada saat ini, ledakan lain terdengar dari atas. Boom! Seberkas cahaya yang mengandung energi sihir penghancur jatuh dari langit, langsung menuju Fang Yu. Fang Yu segera mengangkat pedang dao surgawi, mendirikan perisai pelindung. Boom! Detik berikutnya, energi sihir menghantam berkas cahaya, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Fang Yu menggenggam pedang dao surgawi erat-erat dengan tangan kanannya, menahan dampak energi sihir tanpa mundur selangkah pun. Wosh! Pada saat ini, bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari darah yang terkondensasi dengan cepat menyerang dari belakang Fang Yu. Target mereka adalah bagian belakang kepalanya. Fang Yu tidak menoleh, menjentikan tangan kirinya ke belakang. Bang! Semburan energi sejati menghantam bila-bila darah ini. Namun, bila-bila darah itu meledak di udara, berubah menjadi serangga-serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menerjang Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, berbalik, dan melepaskan semburan energi sejati lainnya. Boom! Serangga-serangga itu terpental. Mati! Bang! Pada saat ini, ledakan lain terdengar dari belakang. Sang singa gila tertinggi, yang baru saja terlempar, menyerang Fang Yu lagi. Kali ini, auranya bahkan lebih kuat, tinju kanannya terkepal seperti palu raksasa, memancarkan semburan energi darah. Boom! Kali ini, Fang Yu tidak sempat menghindar, dan dipukul dari belakang oleh tinju singa gila tertinggi, terlempar ke depan. Perisai pelindung yang menahan energi sihir di atasnya runtuh secara bersamaan. Bersambung.